Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Kembali lagi kami boleh datang menghampiri tahta hadirat-Mu, kami boleh diberi kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah makna pemberian sebuah nama. Kita belajar dari arti nama Adam dan Hawa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita perlu diberi nama? Karena nama memang menggambarkan atau memberikan identitas atau jati diri seseorang. Memberikan atau menunjukkan karakter seseorang atau eksistensi diri seseorang. Kita melihat, kita belajar cara Allah memberi nama melalui manusia pertama. Awal mula Tuhan menciptakan manusia disebut laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam bahasa Ibrani yaitu Is dan perempuan Isa. Kemudian laki-laki diberi nama Adam. Kejadian pasal yang kedua. Namun dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia dan istrinya jatuh dalam dosa, maka Adam mengganti nama perempuan itu menjadi Hawa. Adam artinya umat manusia. Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Kata Adam ada huruf alef abjad pertama dalam bahasa Ibrani. Huruf alef adalah simbol dari Allah, sumber kehidupan, sumber nafas, sumber kekuatan. Kalau demikian, jika nama Adam tanpa huruf alef, maka yang ada hanya kata dam yang berarti gumpalan darah. Jadi manusia tanpa Tuhan hidupnya sia-sia, tidak berguna karena hanya segumpalan darah. Manusia kehilangan gambar Allah di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian perempuan atau Isa diberi nama Hawa. Artinya ibu dari segala yang hidup. Kata kerjanya adalah Hawa. Berasal dari kata klasik Ibrani yang artinya hidup. Yang sinonim kata kerja haya. Artinya ada, menjadi. Dari kedua akar kata menjadi yang saya sebutkan tadi itu menjadi asal usul terbentuknya nama diri YHWH. Oleh karena itu Hawa disebut sebagai ibu dari segala yang hidup. Karena hidup yang dimiliki oleh Hawa adalah hidup yang dari YHWH, yaitu hidup yang telah ditebus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi nama Hawa bukan sebagai pribadi pemberi hidup atau sumber hidup, melainkan nama YHWH adalah sumber hidup yang ada di dalam Hawa. Dengan demikian seseorang bisa membawa berita Injil keselamatan apabila ia ada dan hidup di dalam YHWH atau Tuhan atau YHWH atau Allah yang ada di dalam dia.
Sebab di dalam nama YHWH ada hidup, ada keselamatan, ada kuasa, ada kehidupan. YHWH itu menunjuk kepada Yesus Kristus, dan di dalam Dialah ada hidup, ada keselamatan, dan ada kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi dari pemberian nama itu amat sangat penting harus ada keterlibatan Allah di dalam nama diri seseorang. Karena di dalam nama ada harapan iman orang tua kepada seorang anak. Ada karakter Tuhan, ada eksistensi Tuhan di dalamnya. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa banyak orang-orang Kristen memberi nama kepada anaknya tanpa melibatkan Tuhan? Karena harapan mereka adalah harapan yang sifatnya duniawi, materialistis, yang bersifatnya trendy, yang bersifatnya adalah supaya terkenal, yang kelihatannya supaya mewah. Hal ini terjadi karena menurut saya kurangnya mimbar gereja tidak mengkhotbahkan Injil yang murni untuk menjelaskan kepada jemaat supaya jemaat itu memilih nama sesuai dengan kehendak Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam memberi nama kepada anaknya. Cenderung jemaat ketika tidak diajarkan Injil yang murni, pengajaran yang benar, maka ia memberi nama kepada anaknya sesuai seleranya. Misalnya ketika anaknya lahir lagi tren bola kaki, maka tokoh atau figur pemain bola yang diberikan nama kepada anaknya supaya kelihatan tren, bagus, terkenal. Itu harapan orang tuanya seperti itu. Seolah-olah supaya anaknya kelak seperti pemain bola itu. Tidak tahu bagaimana kehidupan dan latar belakang si pemain bola itu. Asal terkenal diberikan kepada anaknya. Maknanya atau latar belakang kehidupan dari figur itu kita nggak tahu. Lalu juga mungkin waktu istrinya melahirkan, ada artis yang terkenal, yang lagi viral. Lalu sekonyong-konyong orang tua mengambil atau memfigurkan artis itu. Lalu diberikanlah nama artis itu kepada anaknya tanpa melibatkan Tuhan, tanpa tahu seluk-beluk kehidupan artis tersebut. Atau juga waktu hendak memberikan nama kepada anaknya dapat mimpi. Mimpi para leluhur atau orang tuanya yang sudah meninggal katanya didatangi. Jadi harus berikan nama kepada anak tersebut. Maka jangan heran kalau di kemudian hari karakter anak tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah atau tidak melibatkan Tuhan dalam memberikan nama kepada anaknya. Memberikan nama asal aja, sesuai selera, sesuai kemauan, sesuai keinginan. Atau bisa saja memberikan nama, meminta petunjuk kepada leluhur atau karena dapat mimpi, mimpinya didatangi oleh leluhur, nenek moyang, orang tua yang sudah meninggal, lalu disematkanlah nama itu kepada anaknya tanpa meminta pertimbangan atau meminta petunjuk atau arahan dari Tuhan. Karena itu akhirnya kehidupan si anak tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekiranya itu yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita belajar daripada kehidupan Adam dan Hawa, bagaimana Allah memberi nama kepada mereka itu memiliki arti dan makna di dalamnya. Doa saya, kita sungguh-sungguh memahami ajaran yang benar, mengerti makna
pemberian nama kepada anak kita sehingga kita tidak salah. Itu menjadi harapan kita supaya anak itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, jauh lebih luar biasa ketimbang hanya sekedar memberi nama mengikuti figur-figur yang sepertinya terkenal secara duniawi tapi belum tentu mengandung makna iman yang melibatkan Allah di dalamnya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita, mengingatkan para orang tua yang memiliki anak yang sudah terlanjur memberikan nama yang tidak sesuai, tidak melibatkan Tuhan. Berdoa, minta ampunlah kepada Tuhan, bertobat, dan kembali kepada jalan kehendak Tuhan, supaya anakmu berada dalam garis kehendak Tuhan. Lalu kalau sekiranya para orang tua yang hendak memberikan nama kepada anakmu, jangan mengikuti selera duniawi atau selera keinginan pribadimu, tapi mengikutilah selera Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita, Tuhan memberkati kita. Amin.